Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih di matematika. Selanjutnya yang C yaitu penyajian data. Setelah anak-anak kemarin diperkenalkan tentang data, mengenal data dan pengumpulan data lewat wawancara, pengamatan maupun lewat kuesioner. Di situ nanti anak-anak akan mendapatkan informasi. Informasi itu nanti akan dimasukkan sebuah tabel dan data itu biar bisa terbaca dengan baik. Menurut KBBI, tabel adalah daftar berisi ikhtisar jumlah besar data informasi. Biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak. Agar kamu memahami cara membuatnya, bentuk tabel, lihatlah contoh sebagai berikut. Jika ulangan anak-anak setiap hari kita kumpulkan, anak contohnya di kelas 5A, ulangan matematika yang pertama itu ada yang mendapat nilai 6, 7, 6, 8, 9, ada yang 5, ada yang berapa, itu jumlahnya sampai 28 anak. Setelah ditulis semuanya, kemudian langkah yang pertama yang anak-anak lakukan yaitu mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil. Kalau data nilai yang diterima anak-anak, yang diperoleh anak-anak, nilai matematika itu minimal yang paling kecil adalah 5, maka dihitung dulu 5. Terus selanjutnya angka berapa? Kalau ada angka 6 ditulis angka 6 jumlahnya berapa, angka 7 berapa jumlahnya, angka 8 berapa, yang 9 berapa. Lah nanti disusun. Nah, setelah itu dibaca, ibaratnya skor 5 muncul sebanyak berapa kali, yang 6 berapa anak yang dapat, 7 berapa. Terus dibuat sebuah tabel sebagai berikut. Dilihat tabelnya. Tabel skor ditulis. Skor itu ibaratnya nilai angka 5 berapa anak yang dapat, 6 berapa anak yang dapat, 7 itu berapa anak yang dapat. Kemudian setelah dimasukkan semuanya di dalam tabel tersebut, kotak tersebut, kemudian bisa menggunakan dengan cara yang lain. Itulah tabel. Itulah tabel yang 2 kolom, yaitu skor dan banyak siswa. Kalau 3 kolom berarti skor, turus, dan banyak siswa. Turus itu angka Romawi 1, 2, 3, kayak menghitung ketika pilkada atau apa itu. Banyaknya siswa sama turus itu sama. Jika banyaknya siswa 8 yang dapat nilai 5 atau 6, turusnya juga 8 baris. Kemudian penyajian data yang kedua yaitu disajikan dengan diagram gambar atau nama lainnya adalah piktogram. Diagram gambar biasanya disajikan data populasi dalam suatu periode tertentu. Pada data tersebut berbentuk gambar, disebut juga diagram lambang atau piktogram. Misalnya gambar orang, menggambar populasi penduduk, berarti gambar orang. Kalau gambar bayi, bayinya berapa, berarti gambar bayi. Kalau pakai gambar ayam, berarti gambar banyaknya ayam berapa, digambar. Kalau manusia, berarti banyaknya manusia berapa. Setiap umpamanya penduduk beringin 120, berarti digambar orang sebanyak 120. Apabila ayam, umpamanya si Farda mempunyai ayam 8, berarti peternaknya Farda, banyaknya ayam 8. Umpamanya Haidar punya ayam hanya 4, berarti ditulis Haidar, peternaknya Haidar, ayamnya jumlahnya ditulis 4, dan lain sebagainya. Itulah diagram gambar.
Kemudian selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang yaitu diagram yang menggunakan gambar batang untuk mewakili data yang disajikan. Batang yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama. Dalam hal ini tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Sedangkan bawahnya lebarnya ya selebar yang tidak terlalu lebar, kecil ke atas, tinggi itu menyesuaikan banyaknya berapa. Berarti di situ nanti anak-anak berarti dari tabel tadi kemudian digambar menggunakan diagram batang. Contohnya sebagai berikut. Coba dilihat gambar diagram batang. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu diagram garis. Diagram garis berarti untuk menunjukkan jumlah sesuatu itu menggunakan garis. Kalau diagram batang menggunakan batang, kalau diagram garis menggunakan garis. Kemudian nanti anak-anak kenal yang namanya diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran berarti penyajiannya menggunakan diagram yang bentuknya lingkaran seperti contoh berikut. Coba dilihat, ini yang namanya diagram lingkaran dan lain sebagainya. Itulah cara penyajian data. Semoga dapat dipahami. Demikian dari Wadur, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.